Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Aulia Rahma dengan NIM 0507494646 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dari UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan menjawab dan juga mengimplementasikan tugas 2 mata kuliah basis data. Untuk soalnya yaitu berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSCM 4206 basis data. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi XM Control Panel versi 3.3.0. Di sini Apache sama MySQL-nya sudah saya start ya. Kita langsung masuk admin saja. Setelah itu kita akan membuat baru, namanya tugas 2 basis data ya. Saya buat ke SQL aja. Jadi saya langsung masuk SQL aja. Kita langsung untuk membuat tabel rinciannya. Create table, administrator, ID admin, in benar, ada ID admin, primary key, auto increment. Selanjutnya ada nama admin, varchar 30, waktu jaga, varchar 100, oke. Selanjutnya yaitu create table dokter. Di dalam tabel dokter ada ID dokter, primary key, auto. Setelah itu ada nama dokter, setelah itu ada dokter, ada tanggal lahir,
date, nomor HP, Fajar 15. Setelah itu ada spesialis Fajar 15. Waktu kerja Fajar 100. Selanjutnya kita akan buat create table dari dokter admin. Ini ada ID data, primary key, auto. Setelah itu ada ID dokter, ada ID dokter. Setelah itu ada ID admin, setelah itu kita lanjut buat create table lagi, yaitu pasien dokter. Di pasien dokter itu ada ID, setelah itu ada ID pasien, ada waktu periksa, setelah itu resep, selanjutnya ada, jadi kita buat create table lagi, yaitu daftar. Itu ada ID daftar, pilih auto. Setelah itu ada ID daftar, ada ID pasien, dan ada ID admin. Setelah itu table pasien.
Itu ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, ID pasien dulu. Nah, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien, poster, pasien, saya kasih 100 karena alamat pasien itu udah beda, jadi saya kasih 100 saja. Selanjutnya yaitu ada jenis kelamin, saya menggunakan enum perempuan dan laki-laki. Oke, saya cek dulu untuk saya pastikan dulu apakah sudah benar atau belum. Oke, ini ada yang kurang. Oke, administrator itu ada di admin, administrator, ID admin waktu jaga sama nama admin, ID admin waktu jaga sama nama admin. Oke, setelah itu tabel dokter, ada ID dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, oke. ID dokter Tika dan Mary Kay, auto, nama dokter Kota 30, alamat dokter, oke, tanggal lahir, nomor HP 15, spesialis waktu kerja pada 15. Oke. Dokter admin, ID data 3, Mary Kay auto, ID dokter 3, ID admin 3. Setelah itu ada pasien dokter, itu ID primary care auto treatment, ID pasien waktu periksa, resep. Oke. Maaf, sepertinya ada yang kurang. ID pasien ke dokter, ID dokter. Oke, kita setelah ID pasiennya tambah ID dokter. Oke, mana? Oke, sini.
saya taruh di sini saja. ID dokter. ID dokter, ID pasien, waktu periksa resep. Daftarnya dari daftar, ID pasien, ID admin. Pasiennya ID pasien, nama pasien, alamat jenis kelamin. Oke. Oke. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ada dokter ke admin ada 3, pasien ke dokter ada 5, daftarnya ada 3, 1, 2, 3, pasiennya ada 4. Oke, langsung saja kita kirim. Oke. Nah, di sini udah selesai ya. Kita udah masukin, sudah muncul semuanya. Kita sudah masukin datanya. Ini ada tabelnya. Tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemberian origin key atau indeks, atau bisa dibilang dengan kunci abu-abunya. Oke, kita langsung saja ya ke administrator. Nah, untuk administrator itu cuma ID admin aja yang kita kasih indeksnya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke daftar. Nah, untuk fungsi kita pemberian origin key itu untuk saling menyambungkannya, nanti ada hubungannya. Setelah itu kita masuk ke daftar. Daftar itu untuk origin key-nya kita kasih ke ID pasien sama ID adminnya. Jadi kita ngasihnya ke ID pasien sama ID admin pada tabel daftarnya. Selanjutnya kita ke tabel dokter. Oke, tabel dokter. Tabel dokternya itu cuma ID dokter aja ya yang kita kasih indeksnya. Setelah itu kita langsung ke dokter admin. Yang kita kasih kita ke dokter admin ya. Dokter admin itu yang kita kasih origin key-nya itu pada ID dokter sama ID adminnya. Kita kasih indeks. Oke, jadi ketiganya ada kunci. Oke, setelah ke dokter admin kita langsung ke pasien. Fungsinya itu kenapa dikasih origin key, karena fungsinya saling terhubung atau relasi lah bahasanya. Untuk pasien sendiri kita kasih ke ID pasien sama nama pasien. Oke ya. Setelah itu
mohon maaf, kesalahan. Untuk nama pasiennya kita indeksnya sebentar. Oke, nama pasien kita hapus ya, mohon maaf ada kesalahan ya. Cuman untuk yang pasien cuman ada pada ID pasien aja, nama pasiennya nggak kita kasih origin key. Untuk selanjutnya kita ke pasien dokter, kita ke struktur. Untuk pasien dokternya yang dikasih origin key itu ada ID dokter sama ID pasien. Jadi kan pada pasien dokter ada origin key-nya pada ID dokter sama ID pasien ya. Setelah itu kita sudah jelas ya ini. Untuk administratornya kita cuma ID admin, daftarnya untuk yang pada daftar kita ada ID pasien, ID admin. Untuk dokter ada ID dokter aja. Untuk dokter admin kita kasih pada ID dokter sama ID admin. Untuk pasien mohon maaf, untuk yang pasien jadinya cuman kita kasih pada ID pasien aja. Selanjutnya untuk yang terakhir ada untuk pasien dokter, kita kasih pada ID dokter sama ID pasien. Oke, setelah itu ini. Setelah itu kita akan pada bagian desainer, dimana kita akan menghubungkan relasinya dari origin key tadi. Oke, kita tata dulu pasien. Oh ya, dokter admin, administrator, sama pasien dokter. Oke. Jadi kita itu kayak nyambungin gitu loh. Kasih ini apa create relationship-nya. Oke, yang pertama administrator. Kita dari ID admin dulu, ID adminnya pada daftar. Kita ke ID admin pada administrator. Kita kasih case for ID-nya cascade ya. Oke. Kita tata kembali. Ini agak sedikit PR ya karena nata ulang. Oke. Sepertinya salah. Oke. Maaf, sepertinya salah. Jadi kita dari ID admin dulu ke ID admin daftar. Kita kasih void key-nya key. Oke.
Bentar. Kita cek. Oke, benar ini, kalau ini benar. Selanjutnya ID admin. Jadi dari oke, bentar. Oke, ID. Maaf. Sebentar. Kita refresh lagi, mana? Untuk selanjutnya kita create relationship aja dulu. Jadi kita kasih relationship dari ID admin, administrator ke dokter admin pada ID adminnya. Oke. Satu, kita pada ID pasien. Oke. Maaf, kita cek ulang. Kita pada ID pasien ya, ID pasien. Kita ke primary care dulu, habis itu ke pilih fortune key pada ID pasien daftar. Wow, sebentar. Setelah itu dari ID pasien ke ID pasiennya pada tabel pasien, pada ID pasien dokter. Oke, kita tarik. Oke. Setelah itu kita masukin ID dokter. Jadi dari ID dokter pada tabel dokter kepada ID dokter pada tabel pasien dokter. Pasien dokternya di daftarnya, ini pasiennya. Oke, ini administratornya. Oke, setelah itu kita buat relationship lagi pada ID dokter, karena pada tabel dokter admin terdapat ID dokter ya.
Oke. Dokternya di sini, pasiennya. Oke, dokter. Oke, saya cek kembali ya. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Untuk hasil relasinya seperti ini ya. Setelah itu kita akan buka pada tabel pasien ya. Di sini saya akan membuat data pasien dulu. Di sini saya sudah menyiapkan nama-nama ID dan nama pasien serta alamatnya. Oke, coba kita ya seperti ini. Dan dapat 10 ya, ada 10 nama pasien ya dari berbagai macam kota atau kabupaten. Oke, langsung kita kirim aja. Oke, sudah selesai. Kita maaf, kita akan kembali pada desainer lagi. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum itu kita save dulu ya. Maaf, salah. Kita simpan halaman ini, yaitu saya kasih masa kita gitu aja ya. Nah, ini dokter adminnya di sini, administrator di sini, pasiennya di sini, untuk dokter di sini. Nah, kurang lebih detailnya seperti ini ya. Ini sudah saya ini sudah saya save dengan nama Res Medica. Oke, kita kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Setelah itu tadi kita kembali pada pasien, dan kebetulan saya sudah input nama pasiennya sama ID pasiennya juga. Oke. Setelah itu kita akan buka pada CMD-nya. Kita akan ke CMD-nya XML. Oke, kita akan buka ini. Bisa nggak ya? Oke. Seperti ini. Untuk setelah itu kita akan coba dengan MySQL. Oke. Setelah itu kita dengan use apa tadi, tugas 2 basis data, benar nggak? Coba kita lihat lagi, tugas 2 basis data. Oke, itu setelah database change kita masuk ke show tables. Nah, tabelnya atau tabelnya udah ada, ini sudah muncul, ada administrator, dokter admin, pasien dokter. Oke. Setelah itu kita akan meneruskan kembali untuk select
Jadi kita akan melihat nama pasiennya atau form pasien. Kita akan select form pasien. Nah, jadi hasil dari data pasien yang saya input tadi itu tuh akan muncul di sini. Jadi ada 10 ID pasien, 10 nama pasien, dan 10 alamat pasien dan beserta jenis kelaminnya. Oke, setelah telepon pasien, kita akan coba selanjutnya kita select nama pasien, jenis kelamin, form pasien. Select nama pasien, jenis kelamin, form pasien. Nah, jadi kita akan memunculkan atau menampilkan data nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan select nama pasien, jenis kelamin, form pasien, where oleh jenis kelamin. Jadi kita akan menampilkan nama dan jenis kelamin pasien, tapi jenis kelaminnya hanya perempuan saja. Oke. Select nama pasien, jenis kelamin, form pasien, where jenis kelamin. Nah, sini akan muncul di mana ada nama pasien perempuan saja ya. Terdapat 6 nama pasien yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita kita akan menampilkan nama dan jenis kelamin pasien, tetapi jenis kelaminnya hanya laki-laki saja. Oke. Kita aja, kita copy aja ya. Setelah itu kita ganti dengan laki-laki atau L. Nah, terdapat 4 nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Setelah itu kita akan select select count ID pasien, form pasien, kita akan menampilkan ada berapa sih pasiennya. Benarnya ada 10 ya guys, mohon maaf, ada 10 ya teman-teman. Nah, di sini ada 10 juga. Coba kita cek kembali pada localhost-nya ya, terdapat 10. Oke. Maaf. Ini terdapat 10 ya, ada 10 ini. 10 nama pasien dan alamat pasien beserta jenis kelaminnya. Kita lanjut lagi. Setelah select count, kita akan melakukan select from pasien, where
ID pasien, between 5. Jadi kita akan menampilkan pasien dari ID pasien ke-5 hingga ke-8 saja. Nah, pasien dulu ada Bambang Prasetyo, Aisyah Kamilah, Zainab Tamra, dan Maryam Hanifah. Kita coba cek. Yang kelima ada Bambang Prasetyo, Aisyah Kamilah, Zainab Tamra, dan Maryam Hanifah. Benar ya? Selanjutnya kita akan melakukan select from pasien where alamat pasien like. Kita akan coba alamat pasiennya kita ambil Sidoarjo dulu aja ya, karena ada terdapat Sidoarjo juga. Sidoarjo. Oke. Nah, terdapat 5 orang yang beralamat Kabupaten Sidoarjo. Itu ada Fatimah Azhara, Indira Putri, Aisyah Kamilah, Yusuf Ibrahim, dan Muhammad Rizky. Selanjutnya kita akan coba mencari alamat yang lain seperti, coba kita kota Gresik aja ya. Gresik. Coba kita. Nah, pada Kabupaten Gresik terdapat 3 pasien, yaitu ada Dewi Lestari, Bambang Prasetyo, dan Maryam Hanifah. Oke. Selanjutnya itu select from pasien, order by ID pasien. Oh ya, maaf. Oke, salah tadi. Select. Oh ya, form salah di formnya, sebenarnya kan from dulu ya, bukan for. Pasien order by ID pasien Dex. Oke. Nah, udah muncul ya. Jadi kita itu menampilkan data pasien data pasien dengan ID pasien, tapi terbalik. Kita mau menampilkannya terbalik. Jadi dari tampilan ID pasien nomor 10 hingga nomor pertama. Oke, selanjutnya yaitu select from pasien order by ID pasien. ASC tuh kita ngurutin gitu loh, jadi terbalik ke dari DSC atau berbadan terbalik. Kalau DSC kan dari bawah ke atas atau dari angka 10 ke angka 1, sedangkan ASC ini dari angka 1 hingga angka 10. Jadi kayak gini, jadi terbalik ya. Jadi itu terbalik. Oke, selanjutnya itu kita akan update pasien nomor pasien. Kita coba Aisyah Kamilah. Where ID
pasien dan 6. Oke, menang. Nah, jadi kita itu kayak mencocokkan apakah ada pasien bernama Aisyah Kamila pada ID pasien nomor 6. Ternyata sama, ada seperti di atas ini ada Aisyah Kamila ya. Ini ada Aisyah Kamila pada ID nomor 6. Oke, selanjutnya kita akan melakukan delete atau menghapus nama pasien melalui ID pasien. Oke, delete from pasien where ID pasien. Kita mencoba akan menghapus menghapus nama pasien atau nama pasien Bambang Prasetyo ini ya. Kita coba menghapus data tersebut. Oke, kita sudah jawabannya. Coba kita akan cek dulu ya. Kita cek dulu apakah sudah terhapus atau belum. Order by ID pasien SD. Nah, kita lihat kan setelah saya menghapus nama pasien dengan pasien yang mempunyai ID pasien 5, jadi sekarang nama pasien dan ID pasien nomor 5 tidak ada. Jadi hanya ada pasien ID pasien 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 saja. Oke, sudah segitu dulu penjelasan dari saya tentang tugas 2 mata kuliah basis data. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.